Kalau sarannya simpelnya nih, saya kasih tips ya. Nah, yang tips nih ini spesial nih ya, khusus untuk ayo bongkar nih, ayo bongkar ya. Ya, kita bongkar nih. Simple. Perlu 2 kali switching aja. Oke, di studio sudah hadir seorang dokter, Dr. Robert. Nama lengkapnya siapa, dokter? Saya namanya Dr. Robert Haryanto. Jadi saya lebih kenalnya Dr. Robert. Iya. Karena di Singkawang memang orang kenalnya Dr. Robert saja Dr. ya. Robert ya. Gimana kabarnya, dokter? Baik sekali nih. Iya, luar biasa, dokter. Terima kasih sudah mau hadir di Ayo Bongkar. Ya, terima kasih juga saya diundang nih. Ya, gitu ya. Bisa dibongkar. Luar dokter, biasa. Gimana? Sehat? Sehat. Siap, dokter. Dokter kan dokter ya. Betul. Tapi kali ini saya tidak ajak dokter bahas soal dokter. Mungkin teman-teman Di other side ya. Benar, Di other side ya. of Dr. Robert di ya. sisi Dr. lainnya Robert. ya. Nah, nanti kita mau kupas ini. Kenapa bisa di other side-nya ya. Oke, dokter. Nah, dokter sekarang lebih cenderung ke sisi keuangan ya. Asuransi dan lain sebagainya. Iya, betul. Kalau saya salah, tolong dikoreksi. Iya, baik. Benar ya? Benar Bisa dijelaskan, sekali. dokter? Jadi, ya saya itu kan sudah lama ya lulus dari kedokteran. Terus kemudian saya mengabdi sekitar 20 tahun sebagai seorang dokter ya. Jadi mungkin saya ingin sesuatu yang berbeda. Ya, jadi saya masuk ke dunia keuangan. Nah, dalam hal ini saya masuk di dunia asuransi dan investasi. Investasi, Iya, menarik dua nih, hal dokter. yang berbeda. Nah, pertanyaan saya, kenapa meninggalkan dokternya itu? Itu sudah meninggalkan full atau masih ada sekian persen dokternya? Nggak bisa meninggalkan dokter sama sekali ya, karena iya, kadang-kadang kita diajak untuk berkonsultasi dan di dunia asuransi juga kita akan berhubungan dengan masalah-masalah kedokteran ya. Jadi memang menguntungkan kita sebagai seorang dokter, jadi kita bisa tahu juga ya tentang penyakit. Itu kelebihan juga. Kita sebagai di dunia asuransi punya ilmu kedokteran ya. Mendukung ya. Mendukung sekali. Ya, kenapa saya melepaskan ya? Sebenarnya ini panggilan hati ya. Sebetulnya saya ini waktu awal mau masuk ke sekolah kedokteran dulu, saya sebenarnya ada rencana mau masuk ke sekolah bisnis tadinya. Kenapa bisa jadi dokter? Kemudian ada apa namanya teman-teman ya, orang tua kan, mereka bilang ini kedokteran itu keren katanya kan. Saya pikir-pikir zaman dulu dokter itu luar biasa sekali kan. Wah, kita pikir ya keren juga sih kalau jadi dokter. Akhirnya saya coba gitu ya, dan saya kalau udah nyoba ya serius ya kan nyoba. Dan di kelas saya gitu, yang dapat, saya kemudian dapat UMPTN, ikut tes tuh kan. Nggak tahu sekarang istilahnya apa, tapi saya ikut tes, lulus dan dapat di Universitas Diponegoro Semarang. Ya saya pikir kalau saya buang, yang rebutan itu luar biasa. Kenapa saya udah dapat tuh saya buang gitu kan? Ya udah deh, saya coba. Artinya gini. Kalau memang kita sudah, saya pikir dalam semua hal kita akan bisa menemukan enjoy-nya. Ya, apapun. Misalnya mungkin kita tidak ada di jurusan yang kita tidak minati misalnya. Tetapi kalau Anda sudah ada di situ, misalnya itu karena suruhan orang tua atau karena segala suatu hal, ya situasi keadaan, Anda harus ada di dalamnya. Saya pikir kita bisa mencari enjoyment-nya itu juga bisa kita dapatkan kok. Nah, jadi kita jangan artinya kalau kita berontak malah kita tidak bisa menikmatinya ya. Kalau kita nikmati, kita cari yang kita suka di dalamnya ada. Saya menyukai ya, sehingga saya menjalaninya kemudian sampai hingga 20 tahun ya. Jadi dokter dan lulus kemudian bekerja sebagai dokter. Saya pikir saya kalau mau jadi dokter itu saya harus mengabdi pada masyarakat. Jadi dipanggil jam berapapun saya datang. Jam 1 malam segala macam. Nah, ya banyak sih orang-orang Singkawang ya yang sudah kenal sama saya ya, karena saya udah lama juga. Tapi saya pikir ada waktunya juga kita harus sudah mulai masuk ke yang kita suka gitu ya. Kembali ke itu ya. Kembali yang saya suka ya di dunia bisnis, keuangan, bisnis, investasi gitu ya. Saya harus
ya udah cukuplah 20 tahun mengabdi sebagai dokter, memberikan ilmu yang saya pelajari nggak sia-sia juga, dan membantu masyarakat di Kota Singkawang ini. Saya pikir sekarang dokter-dokter muda udah banyak, ya kan? Saya pikir kita regenerasi, ya. Saya masuk ke dunia yang saya bisa nikmati gitu ya, lain ya. Apakah di dunia yang baru ini lebih banyak uangnya atau dokternya? Nggak juga begitu sih. Artinya gini, tergantung ya. Kita kalau terus terang, tergantung kita bagaimana mengembangkan bidang kita ya. Tapi terus terang, kalau kita dokter umum sama dokter spesialis kalah lah levelnya, ya kan? Pertimbangan itu, jadi investasi lebih benar ya. Saya pikir ya saya harus menjalani yang saya untuk persiapan masa tua gitu. Siap. Istri juga dokter ya? Istri saya seorang dokter spesialis kandungan, Dokter Feridiana, SPOG. Nah, pertanyaan saya, ada momen tertentu nggak yang bikin dokter, saya harus lepas dokter ini? Misalnya ada faktor keluarga kah, anak kah, atau apa gitu? Momennya ada. Artinya gini, dokter itu nggak punya waktu senggang. Artinya kita tidak punya free time ya. Artinya kebebasan waktunya tuh kurang. Nah kalau di bidang yang saya tekuni sekarang ini kita punya flexible time. Jadi waktunya itu saya bisa atur waktu. Misalnya kita mau ketemuan jam berapa. Kalau saya rasa bahwa ada urusan dengan keluarga, saya tunda dulu gitu. Nah bisa juga. Karena ini tidak urgent sekali. Kalau misalnya sebagai dokter kan, ya itu kan orang kan lagi sakit, lagi gawat darurat, itu prioritasnya itu kadang-kadang di atas keluarga. Harus kita tangani, tolongin gitu. Jadi artinya keluarga kadang dikorbankan kan? Iya, mau nggak mau, itu pilihan. Itu udah pilihan kita sebagai dokter, ya harus begitu gitu ya. Tapi pertanyaan saya, ada momen-momen tertentu nggak? Ada. Ya itulah. Jadi pada waktu itu kan misalnya anak saya waktu itu mau bawain acara storytelling ya. Jadi dia bilang, "Pak, ayo Pak, ini nanti jam 10 ya anak saya mau bawain storytelling." Jadi saya disuruh ikut hadir gitu ya. Tapi saya nggak bisa hadir waktu itu karena ada tadi rencananya mau saya tinggalkan dulu tapi nggak bisa karena ada pasien gawat. Jadi saya pikir nggak bisa nih, waktunya saya nggak bisa seperti ini. Karena istri juga udah sibuk sekali sebagai dokter spesialis kandungan, waktunya juga sibuk sekali. Jadi ceritanya Pak Dokter tidak bisa menghadiri acara itu ya. Anak agak kecewa waktu itu kan. Jadi saya pikir, udahlah. Saya pikir karena saya juga ada panggilannya juga ada ke dunia keuangan dan investasi. Jadi saya pikir pelan-pelan saya mulai beralih ya. Siap. Beralih. Sekarang kita masuk ke sisi lain Dokter Robert. Di other side ya. Ya. Dokter, ini kan aktif di sisi lain kita bicara yang sisi lain dokter kan asuransi. Iya, tentang salah satunya asuransi. Nah, sekarang kita mau masuk di asuransi. Nah, asuransi. Kenapa seseorang harus punya asuransi? Karena pemerintah kan sudah menyediakan BPJS. Iya. Kalau BPJS yang ada ini kan BPJS kesehatan ya, dan BPJS ketenaga kerjaan ya. Jadi pada umumnya BPJS kesehatan ini kan kalau BPJS kesehatan ini sifatnya itu kan standar. Standar ya. Jadi apalagi ke depan ya di tahun depan itu ada rencana pemerintah membuatnya menjadi non kelas. Artinya nggak ada nanti kelas 1, kelas 2. Gak ada. Gitu ya. Jadi adanya cuma satu. Nah, karena standar ke depannya begitu. Nah, bagi kita yang kepengen lebih, nah itu dia. Ya, pengen lebih, lebih cepat ya. Jadi kan kalau BPJS kan ada prosedur. Kita harus ikutin. Misalnya kita harus ikut lewat vaskes primer ya mendapat rujukan gitu. Kalau memang nggak dirujuk ya harus ditangani vaskes primer. Ada 155 diagnosis ya. Kalau saya nggak karena udah mulai nggak ikutin lagi nih. 155 diagnosis yang harus diselesaikan di vaskes primer. Nah terus kalau misalnya itu harus di sana menyelesaikannya, nggak bisa ke rumah sakit gitu ya. Jadi ada SOP-nya, rujukan ya. Kalau nggak gawat darurat nggak bisa langsung ke rumah sakit. Nah itu kan terus kemudian kalau nanti non kelas, saya pengen
kamar yang ada ruang tamunya, nggak bisa kita minta seperti itu. Ya, jadi ada batasan. Dan karena itu semua istilahnya sistem pembayarannya juga beda. Ya, sistem pembayarannya adalah paket ya kalau di BPJS. Jadi udah paket. Nah, di situ di dalam paket ini kan mau nggak mau ya dokter dan rumah sakit juga harus ngikutin ketentuan itu. Nggak bisa seenaknya ya kan. Jadi itulah alasan kenapa asuransi swasta hadir ya. Nah, sekarang ada asuransi swasta ya ke depan kan lebih. Jadi kita bisa lebih nyaman. Artinya bisa langsung, bisa memilih rumah sakitnya mau yang mana. Kalau BPJS nggak bisa. Ditentukan dari vaskes primer mau kemana kan. Sudah ada rujukannya ada tingkat-tingkatannya gitu. Kalau ini nggak. Kita mau langsung yang rumah sakit yang tipe A, terus kemudian mau dokter spesialisnya kita pilih gitu ya. Jadi kamarnya kita pilih itu bisa. Ya, oke. Dokter, nah kapan waktu terbaik seseorang memiliki polis asuransi? Apakah dari anak-anak, sejak muda atau tua? Bagusnya gimana? Sebetulnya waktu terbaik itu ya sebetulnya kan ini asuransi kan adalah memindahkan resiko ya. Jadi resiko ini kan bisa terjadi kapan saja ya. Dan apabila kita sudah punya penyakit, nah kita mau masuk itu udah nggak bisa. Nah jadi yang terbaik sebenarnya pada waktu kita masih kecil itu udah bisa masuk ya. Gitu ya. Terus kalau ditanya kalau saya ini kapan yang terbaik? Ya saat ini. Saat ini ya. Karena kemarin sudah lewat ya. Kemarin sudah lewat ya kan. Kalau kita udah berhasil secara beruntung melewati resiko tersebut, nggak harus masuk rumah sakit segala macam. Dan saat ini kita masih sehat. Nanti kalau udah kemudian kita nggak tahu besok aja bisa aja tiba-tiba kita ada sesuatu, kita udah nggak bisa masuk. Jadi saat yang paling tepat adalah saat sekarang ini gitu ya. Saat sekarang. Siap, dokter. Ini kan ada yang persepsi masyarakat lah ya. Katanya kenapa beri asuransi? Asuransi kan nanti buat saya sudah meninggal, nggak ada lagi. Nah, sebenarnya asuransi itu dibuat tujuannya buat siapa sih, dokter? Iya, jadi sebetulnya asuransi itu kalau kita lihat ada banyak. Banyak, betul. Ada asuransi kesehatan, ada asuransi jiwa. Jiwa ini artinya ya intinya ya simpelnya ya, kalau meninggal dapat uang gitu lah ya. Nah, yang jelas bukan untuk yang meninggal, pasti untuk orang yang ditinggalkan. Nah, terus kemudian ada juga namanya income protection atau penyakit kritis yang dulu-dulu orang bilangnya penyakit kritis, sekarang diganti menjadi income protection. Untuk pendidikan sekolah, untuk masa persiapan masa pensiun. Ya, jadi ada banyak. Nah, itu dia. Jadi jadi untuk siapa? Bisa untuk kita, bisa untuk orang yang kita tinggalkan, orang tercinta. Yang jelas untuk orang-orang yang kita cintai dan untuk kita juga gitu. Berarti kita harus memahami nanti kembali produk-produk apa yang kita beli. Betul. Karena mungkin di masyarakat secara umum kan mungkin dia tidak ngerti. Yang taunya ini saya beli asuransi, saya meninggal, saya nggak bisa menikmati kan. Kira-kira kan persepsinya seperti itu ya. Oke. Nah, dokter, misalnya nih di dalam sebuah keluarga atau kita katakan sebuah keluarga yang masih muda, contohnya saya baru menikah, saya punya istri kan. Nah, itu asuransi yang seperti apa yang harus saya beli pertama? Maksudnya dengan keterbatasan dana saya, maksudnya pilihan yang paling tepat asuransi pertama apa yang harus saya beli? Ya, yang menarik tadi keterbatasan dana. Benar. Kalau nggak ada keterbatasan, beli semua. Iya, benar. Ya kan? Ya kan karena memang Tapi yang baru menikah ini kan berarti kan ada keterbatasan lah ya. Kayak baru start ya suami istri. Ya. Nanti kita akan lihat bahwa ini sebetulnya asuransi itu ada tahap-tahap. Apa yang paling penting kalau menurut saya ya, itu adalah jiwa yang pertama. Artinya gini, asuransi jiwa itu adalah mempersiapkan apabila terjadi sesuatu kepada si tertanggung ya, apabila terjadi sesuatu maka yang mendapatkan manfaat ini ya, dalam hal ini istrinya itu kan akan mendapatkan manfaat ya, sehingga dia bisa melanjutkan kehidupannya. Ya, apabila dia apalagi udah punya anak, punya apa kan. Nah, jadi itu yang paling penting kalau menurut saya. Demikian juga pada nanti setelah itu ada level berikutnya adalah kesehatan. Ya, kesehatan. Jadi pertama jiwa, habis itu kesehatan. Kesehatan karena dalam waktu kita masih muda ini kan ngumpulin uang nih, ya kan? Untuk persiapan segala macam lah untuk kebutuhan hari-hari. Nah, kalau kita sakit kan nggak bisa ngumpulin uang. Nah, biaya untuk kita membiayai kita sakit itu bagaimana? Nah, itu dia.
Ya, kan perlu biaya, rumah sakit apa segala perlu biaya. Nah ini sehingga uang yang kita kumpulkan misalnya kemarin kebetulan ada satu ya kemarin istri sakit kemarin masuk rumah sakit di Jakarta. Itu sekali berobat itu berapa hari ya, sekitar hampir 1 minggu, 5 hari. Hampir 5 hari itu habis 100 juta. Kalau kita gajinya misalnya contoh nih ya, misalnya gajinya 10 juta, berarti 10 bulan habis tuh. Wah, uang yang kita simpan ini kita dapatkan hilang. Nah, daripada kita mikirin wah, kita siap nggak nih kalau terjadi sesuatu seperti itu, kan mendingan kita tenang, jadi ada perlindungan. Jaminan pelindungannya. Nah, jadi kesehatan perlu. Jadi jiwa, kesehatan. Nah, income protection ya nantilah kalau misalnya baru menikah ini. Kan bisa karena asuransi ini banyak yang tidak tahu, pikirnya beli itu selamanya begitu. Ya, nanti kita masuk ke situ. Iya, nggak begitu. Ya. Karena ya berarti saya simpulkan artinya kalau dengan keterbatasan dana tadi yang paling penting jiwa dulu ya. Habis itu kesehatan. Tapi itu relatif ya, karena ada orang bilang kesehatan dulu. Ya kan, karena jiwa ini kan kita masih muda gitu kan, belum punya anak ya, pewarisnya nggak terlalu ini, jadi kita kesehatan dulu. Jadi itu relatif, tapi kalau saya pribadi jiwa dulu. Habis itu kesehatan. Oke, makasih dokter informasinya. Dokter, saya pernah baca artikel nih, artikelnya seperti ini, dia bilang ada keluarga, istrinya kan masih hamil nih, berarti di dalam ada janin, terus waktu anaknya lahir, tanda kutip anaknya cacat atau punya penyakit yang berbahaya, terus itu dia sudah dapat asuransi. Nah, pertanyaan saya, apakah asuransi itu bisa sejak janin? Ya, asuransi ini kan nggak bisa melindungi seperti itu kan, bahkan penyakit-penyakit yang istilahnya kongenital atau dibawa sejak lahir, itu aja dikecualikan untuk di kemudian hari. Nah, itu salah satunya. Nah, BPJS juga selama kita ada di janin, masih di dalam perut itu kita tidak bisa. Tapi setelahnya kita bisa masuk BPJS. Iya, maksudnya setelah lahir ya? Setelah lahir baru bisa. Tapi kalau di dalam perut, janin itu kan namanya janin ya. Dalam perut itu nggak bisa dijaminkan. Tetapi kalau sudah lahir asuransi maksudnya biasanya yang sekarang kalau swasta 1 bulan. 1 bulan sudah lahir, berumur usia 1 bulan. Ternyata anak itu sakit. Bisa langsung masuk asuransi. Dan kalau sakit udah setelah dia masuk dijamin ya. Tapi ada masa tunggu sedikit ya. Tapi 1 bulan udah bisa masuk. Berarti gitu. Yang saya baca mungkin saya keliru ya. Dalam janin belum bisa ya. Dalam perut sebagai janin nggak bisa. Nggak bisa ya. Sebagai bayi. Iya. Oke, terima kasih dokter. Nah di asuransi itu ada istilah masa tunggu, dokter. Iya, betul. Nah, betul. Ini masa tunggu mungkin banyak yang tidak paham. Nah, kadang terjadi banyak perselisihan, ribut dan lain sebagainya ya. Nah, dokter bisa jelaskan ini. Ya, itulah kadang-kadang ini bahkan sampai dibilang asuransi penipu. Iya, betul. Kok saya sakit nggak dijamin ya? Betul. Karena sebetulnya kita harus mengerti dulu bahwa asuransi, kebanyakan asuransi yang ada ya itu ada pengecualiannya. Nah, itu kita harus baca ya, di polis itu ada. Nah, misalnya tadi masa tunggu tadi. Ya, masa tunggu. Biasa kita seperti tadi bayi misalnya umur 1 bulan masuk. Itu biasanya kartunya ada masa tunggu. Biasa masa tunggunya ini adalah selama 1 bulan ya, 30 hari dia bilang. Terus ada juga penyakit-penyakit tertentu yang memerlukan masa tunggu selama 12 bulan. Nah, penyakit-penyakit kronis misalnya seperti TBC, kanker, jantung, gangguan pembuluh darah ya. Itu ada masa tunggunya. Jadi nggak bisa langsung kita begitu. Tujuannya apa sih? Sebenarnya masa tunggu itu? Tujuannya supaya orang tidak masuk asuransi pada waktu dia sakit. BPJS juga ada masa tunggu. Nggak bisa kita masuk hari ini mau masuk rumah sakit, kita masuk BPJS, nggak bisa. Oh, nanti dikhawatirkan ada faktor kejahatannya ya? Karena orang pikirnya gini, kalau saya bisa seperti itu, saya hanya masuk kalau saya sudah sakit. Ya. Nah, padahal itu kita bukan begitu sistem cara kerjanya. Nanti kita akan cerita cara kerjanya. Sistem, ini adalah untuk melindungi, memproteksi apabila ya, kata-kata apabila ini kan bukan pasti ya. Kalau saya sakit, nah bukan saya sudah sakit itu nggak bisa. Itu
Perusahaan juga akan nggak bisa kalau mengcover sakit baru beli. Kalau itu menjadi suatu kultur atau budaya orang untuk wah kalau gitu kalau saya sakit baru beli. Nah gitu. Kayak waktu dulu awal-awal ya BPJS hanya dibayar kalau saya sudah mau masuk rumah sakit. Nah akhirnya BPJS juga membuat membuat aturan ya untuk membuat ini supaya ini sebenarnya untuk melindungi perusahaan juga sih. Kalau enggak rugi nanti. Kalau enggak rugi. Ya kan jadi saya simpulkan begini, kalau salah dikoreksi dokter. Misalnya punya penyakit kronis nih, dia masuk asuransi sekarang, dia punya masa tunggu misalnya 3 bulan atau 6 bulan. Setelah dia lewati masa tunggu ini, dia baru bisa mengklaim itu ya nanti ya. Misalnya dia sakit lagi gitu. Kalau udah sakit nggak bisa. Jadi masuk asuransi itu adalah pada waktu sehat. Iya, maksudnya kan dia posisi masuk kan dia belum ketahuan sakitnya. Oh, dia belum sakit? Enggak, belum ketahuan sakitnya. Oh, gini. Jadi di asuransi ada aturan, walaupun kita tidak diketahui, sebelumnya misalnya kita nggak tahu, terus di tengah jalan sesudah masuk asuransi, diketahui bahwa sebelum masuk asuransi kita udah sakit, jantung misalnya. Ternyata ini penyakit yang udah selama 5 bulan, padahal kita baru masuk asuransi 1 bulan. Betul. Maka itu termasuk yang dikecualikan, baik dia diketahui maupun dia tidak diketahui. Apabila ternyata penyakitnya sudah diketahui sebelum dia masuk sudah ada, maka itu juga tidak dibayarkan. Nah itu banyak yang tidak tahu. Mungkin biasa banyak ributnya orang di situ tidak ya. tahu. Saya sehat-sehat saja kok, tapi sebetulnya pada waktu di ronsen dia sudah ada misalnya fibrosis ya paru. Yang kejadiannya itu nggak mungkin waktu cepat ini, pasti sudah lama. Ya. Gitu. Oke. Nah, dokter ini juga ada, saya baca biasa ada masalah nih. Kalau biasa katanya waktu mau keluar rumah sakit itu proses nunggu keluar rumah sakit tuh prosesnya lama. Nah itu. Nah, apa itu dokter? Jadi kejadiannya kenapa bisa gitu ya? Iya. Jadi dalam hal ini nih bukan cuma melibatkan pada waktu kita melakukan klaim istilahnya cashless di rumah sakit, mau pulang kok nunggunya lama. Itu sebenarnya melibatkan banyak pihak. Jadi pertama, kan mekanismenya bagi admin rumah sakit itu kan membuat suatu mengajukan ya, menghubungi ya providernya dari asuransi ini. Nah, si provider asuransi kan nanti juga akan memberikan jawaban. Kadang-kadang dia membutuhkan pertanyaan tambahan. Misalnya si dokter memberi obat yang aneh, yang tidak berhubungan dengan si pasien. Maka pihak provider ini nggak langsung nolak atau apa, enggak. Dia akan tanya, kenapa diberikan obat seperti ini? Tanya lagi ke bagian admin, karena saya pernah ada di bagian di rumah sakit sebagai manajemen, saya sebagai agen asuransi, ya saya juga pernah jadi sebagai pasien, jadi saya udah ngerti nih mekanismenya nih. Jadi provider nanya, kenapa? Nah, saya sebagai dokter waktu itu, saya harus menjawab. Kalau saya ada di situ, enak. Kadang-kadang dokter itu kan tidak selalu standby di rumah sakit tersebut. Ada beberapa tempat praktek ya. Kalau dia udah habis visit pasien, nih boleh pulang ya pasiennya, terus diproses oleh bagian admin ke provider. Provider ada pertanyaan tambahan. Si dokter sudah tidak ada. Jadi itu prosesnya. Si dokter udah pergi. Nah ini kadang-kadang lagi operasi, nggak bisa dihubungi. Atau nanti dokternya pas balik lagi, baru menjawab. Ya kan? Nah itu adalah proses TikToknya itu perlu waktu kadang-kadang. Nah, yang lebih parah lagi, dokternya nggak bisa dihubungi misalnya habis itu. Nah, dari pihak ini juga nggak bisa memberi keputusan. Akhirnya gantung tuh. Nah, gantung karena mekanisme itu nggak clear, belum clear. Nah, jadi itu yang membuat nasabah harus menunggu agak lama. Karena klarifikasinya belum jelas. Gitu. Kalau udah clear sih gampang. Kalau memang udah nggak ada apa-apa pasti cepet kok. Kalau istilah klaim reimburse itu gimana tuh? Nah, reimburse itu biasanya adalah sistemnya gini. Kita misalnya ke rumah sakit yang tidak kerjasama. Jadi sebetulnya asuransi itu bisa dipakai di semua rumah sakit pada umumnya. Ya. Nah, begitu kita ke rumah sakit dia nggak kerjasama dengan asuransi di mana kita ada ya kartunya. Padahal nasabah mau rumah sakit itu. Padahal kita mau rumah sakit itu. Oh nggak ada, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Itu istilahnya kita harus bayar dulu. Tapi dokumen-dokumennya nanti kita kumpulkan. Istilahnya bon-bon semuanya gitu ya. Iya, kwitansi, surat keterangan dokter itu semua kita kumpulkan. Nanti kita bisa klaim berikutnya. Nah klaimnya nanti uangnya nggak dibayar ke rumah sakit. Kalau yang cashless kan bayarnya ke rumah sakit. Rumah sakit yang langsung klaim. Ya. Nah, kalau ini kita yang
klaim, nanti dibayarnya ke rekening kita. Ke rekening nasabah. Nasabah. Oke, siap dokter. Dokter, operasi plastik bisa asuransi nggak? Tergantung, kalau itu karena kecelakaan bisa. Contohnya dokter? Ya misalnya kita lagi naik motor, terus ada kecelakaan, ya terjadilah robekan misalnya pada bibir gitu misalnya. Nah itu kan akan dilakukan operasi ya. Operasi rekonstruksi, terus kemudian ya karena kecelakaan itu diganti. Tapi kalau misalnya kok hidung saya pesek ya, saya mau bikin mancung gitu ya. Ya itu nggak bisa karena itu bukan penyakit ya. Jadi itu motifnya untuk kecantikan tidak bisa ya. Benar ya. Kalau rekonstruksi bisa ya kan. Oke. Nah dokter, kemarin kan masa pandemi ini. Nah asuransi itu bisa cover COVID-19 nggak? COVID kan sebetulnya penyakit biasa. COVID adalah penyakit infeksi virus. Sebetulnya dia pada standarnya dia memang sudah di cover. Cuma kemarin ya pada waktu lagi heboh-hebohnya itu setiap hampir ya banyak asuransi membuat paket tambahan. Jadi bonus sebetulnya. Bonus misalnya kalau isolasi mandiri itu dapat berapa begitu. Nah, itu ada ternyata. Jadi ada itu paket khusus. Tapi bukan berarti pasti ada. Enggak. Dia itu hanya program-program saat-saat tertentu. Momen. Ya, begitu udah lewat nih. Pada umumnya hampir semua asuransi udah cabut paket ekstranya itu. Artinya mungkin dia meningkatkan kerjasama. Tapi kalau kita sakit masuk rumah sakit tetap kan bisa pakai manfaat dia sebagai penyakit infeksi. Itu pasti ada. Masih bisa di cover. Dokter, ini masih ada persepsi masyarakat nih. Saya nggak tahu ini karena kesalahan agennya atau apanya ini. Asuransi kesehatan cukup dibayar 10 tahun saja. Biasa kan terdengar seperti itu ya. Ini kadang banyak perdebatan. Betul. Nah, dokter bisa jelaskan nih. Asuransi kesehatan 10 tahun. Nah, ini memang saya mohon maaf juga sebagai karena saya juga adalah agen asuransi. Saya mohon maaf apabila mungkin dulu ya di masa lalu ada edukasi ke masyarakat yang salah. Kita bilang bahwa 10 tahun ya cukup nabung 10 tahun nanti pokoknya kesehatan di cover uangnya. Bahkan ada yang bilang uangnya bisa diambil lagi semua. Itu yang saya pikir karena gini, biaya asuransi itu seumur hidup. Biaya untuk itu selalu ada sampai selama kita pakai, gitu ya. Nah itu seumur hidup biayanya. Nah biaya ini kan, ya semakin kita tambah usia biayanya tambah besar. Makin kita tua makin besar. Kenapa? Karena risiko kita meningkat, biayanya pun pasti bertambah. Nah kemudian apakah kita selama 10 tahun itu cukup untuk membiayai kita seumur hidup? Nah nanti kita berhubungan dengan asuransi unit link. Investasi ya. Yang ada unsur investasinya. Nah, kenapa dibilang 10 tahun itu? Karena biasanya pada produk unit link. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih jauh ya. Berarti kalau dibilang asuransi cukup dibayar 10 tahun. Enggak benar. Artinya di masa lalu. Sebetulnya bayarnya seumur hidup. Ya benar. Maksudnya artinya di masa lalu, tadi dokter bilang 10 tahun yang lalu, ya edukasi yang salah Edukasi yang salah gitu ya. Jelas jawabnya 10 tahun nggak bisa bilang pasti, nggak ada. Berarti kita, ini supaya masyarakat juga tahu. Tapi saya pikir sekarang, agen-agen sekarang sudah sangat mengedukasi ya. Sudah lebih mengerti ya sekarang, karena ada kejadian-kejadian. Saya juga kadang ada ketemu dengan teman-teman agen, justru saya lihat edukasi mereka sudah sangat luar biasa. Nah, cuman memang sisa-sisa dosa yang dulu masih di-clearkan. Tapi nggak apa-apa, nanti kita bantu jelaskan di sini juga. Jadi bagaimana kita harus mengatasinya. Ada solusinya ya? Ada sebetulnya solusinya. Nanti kita masuk ke solusinya. Nah, asuransi tradisional atau unit link? Ya tadi kalau asuransi tradisional kan istilahnya gini, tidak ada unsur investasinya. Dia biasanya kita bayar itu per tahun, ya per tahun nanti hangus dia uangnya, hangus. Jadi tidak ada nilai investasinya, ya. Nah, hangus karena hangus dia harus dibayar tiap tahun. Akibatnya apa? Dia jadi lebih murah, ya kan. Tapi setiap tahun diperbaharui lagi. Nah, kalau unit link itu sebetulnya tujuannya dulu nih didirikan adalah
Daripada bayar setiap tahun, nah cobalah ada ide. Kita masukkan ke investasi supaya ada hasilnya. Nah dia yang bayar setiap tahun. Itu ide dasarnya. Oke. Nah kan kita masuk di unit link nih dokter. Di pasaran kan asuransi banyak. Mau yang warna biru, merah, hijau. Nah saya nggak usah sebut mereknya. Nah pertanyaannya, di bank juga ada menawarin asuransi. Betul. Nah kalau saya sebut asuransi bank dengan asuransi agent. Kalau buat saran dokter, bagusnya kita pilih asuransi apa nih? Pasti plus minusnya ada ya? Ada plus minusnya ya. Karena kalau di bank kan lebih mudah ya, dia bisa biasanya nanti dia ya kita sebenarnya kita percaya sama siapa gitu loh yang paling penting. Kalau kita percaya sama agent yang ada di bank ya kan, karena mudah, karena kita udah percaya sama dia, ya kita ikut sama dia. Nah, karena penting sekali faktor agentnya. Jadi kalau kita beli asuransi jangan lupa bukan cuma kita lihat tapi salah satu yang faktor terpenting justru agent yang kita yakini akan membantu kita, ya menolong kita kalau kita lagi ada masalah, ya kan? Nah itu jangan cuma namanya hit and run, datangnya itu pada waktu sedang mau butuh, habis itu hilang gitu. Nah waktu mau butuh bantuan nggak ada. Sekarang kerennya ghosting ya, di ghosting ya, ya di ghosting agentnya ya. Wah itu yang jadi yang kita beli sama, saya pikir lebih cenderung pada yang kita percaya sama siapa gitu ya. Gitu. Tapi ya kalau yang membedakan sekali adalah kalau di bank kan berarti kita nasabah bank itu ya kita tidak bisa memilih asuransi yang biasanya bank itu satu afiliasinya biasanya satu pada asuransi X ya. Nah, kalau agent juga kan satu, tapi kita kan bisa pilih sama agent yang mana gitu. Jadi bebas kita bisa pilih. Nah, dokter, kita tidak bisa pungkiri sekarang tuh unit link tuh pertumbuhannya luar biasa ya. Betul. Nah, kenapa itu bisa seperti itu? Ya, karena pada prinsipnya faktor marketing juga. Ya, karena banyak sekali agent asuransi ini sekarang. Mungkin di setiap keluarga kita pasti ada agent asuransinya sekarang. Karena sistemnya itu menduplikasi ya, jadi tambah lama tambah banyak sehingga banyak sekali agentnya yang pertama. Nah, unit link tidak bisa dipungkiri, unit link ini adalah salah satu kenapa agent suka menjualnya karena si agent mendapatkan komisi yang lebih besar gitu ya, dibandingkan dengan dia menjual tradisional. Gitu ya. Nah, itu salah satu. Tapi di sisi lain buat nasabah juga ada keuntungannya kan? Ada plus minusnya tadi saya bilang ya. Tradisional akan hangus tiap tahun, tetapi yang ini kita mungkin bisa ada nilai tunai yang nantinya diharapkan ya akan menjadi cukup sehingga dia bisa nanti nggak usah bayar lagi gitu ya. Ada, itu bisa terjadi. Oke. Cara kerja unit link itu seperti apa, dokter? Cara kerjanya begini. Kan setiap nasabah itu pasti bayarkan asuransi kan. Premi namanya. Setiap bulan ada yang tahunan ya kan. Cara bayarnya ada 3 bulan macam-macam. Nah, yang kita bayarkan itu nanti ada yang dimasukkan ke dalam premi dasar, artinya yang masuk untuk biaya-biaya segala macam. Ada yang untuk top up juga. Top up itu artinya langsung masuk ke investasi. Nah, yang premi dasar tadi setelah bayar biaya-biaya masih ada sisa, juga disimpan ya sebagai unit, namanya unit link dari unit. Nah, uang kita ini kan nanti diputar oleh maksudnya diinvestasikan oleh perusahaan. Nah, itu cara kerjanya seperti itu. Nah, nanti biayanya ini, investasi ini akan diharapkannya bisa nantinya lama-lama mengumpul. Nah, diharapkan ya, tanda kutip ya, diharapkan. Nanti biayanya ini cukup untuk membayari biaya-biaya tersebut di kemudian hari. Berarti kita kembali ke awal tadi yang dibilang 10 tahun saja cukup ya. Iya, harapannya karena harapannya nanti 10 tahun investasinya itu besar gitu. Sudah besar. Cukup, padahal bagaimana kita bisa tahu? Kadang-kadang minggu depan harga saham naik, ekonomi naik turun aja kita nggak tahu ya. Bisa salah ya. Nah, bagaimana kita bisa meramal 10 tahun kemudian? Nah, kalau Anda lihat di dalam biasa kalau orang jualan asuransi itu kadang-kadang waktu itu kita dikasih ilustrasi namanya. Itu ada perkiraan. Jadi itu bukan pasti ya. Perkiraan
rendah, sedang, tinggi itu ada uangnya tuh biasanya. Ya, biasanya kan nasabah pikir, wah uang saya bisa jadi segini, bukan. Ya itu hanya perkiraan, asumsi. Asumsi apabila tiap tahun selalu bunganya sekian persen, setiap tahun sekian persen, rendah, sedang, tinggi kan. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana kita tahu itu pasti seperti itu setiap tahun, kan nggak pasti. Jadi itu asumsi, dan saya pikir yang sekarang ini AAJI juga sudah tidak mengizinkan kita taruh lagi. Oh, ilustrasi itu ya? Kalau nggak salah itu sih menimbulkan persepsi. Iya. Yang tadi kita cerita di depan tadi ya. Jadi kadang-kadang menimbulkan kesalahan, tapi nggak tahu lah ya, mungkin apakah itu sudah diterapkan apa belum, supaya tidak salah persepsi sebetulnya. Itu hanya membantu aja sebetulnya untuk kasih gambaran. Nah, dokter, ini kan kalau kita bicara unit link kan tadi dokter sudah bicara ada investasinya. Nah, di dalam investasi itu adakah cara-caranya supaya investasi kita bisa berkembang, bertambah? Ada trik-triknya enggak? Nah, ini akan kontroversial pertama ya, karena generasi ya agen-agen asuransi generasi yang dulu kan diajarkan untuk kita hanya bicara udahlah proteksinya aja gitu ya. Nah, yang kejadian adalah karena tidak selalu investasi itu bagus, kadang-kadang nilai tunainya menjadi kecil. Ya, bagaimana kita mau bisa mempertahankan proteksinya dalam jangka panjang sampai kita tua 99 tahun? Kalau nilainya nggak ada nanti, ya sementara kita mau bayar biaya juga udah nggak cukup, ya kan kita udah nggak bisa kerja lagi. Bagaimana menjaganya kalau kita tidak pandai untuk mengelola investasinya? Betul. Untuk supaya biayanya ini bisa langgeng membayarin kita sampai itu. Itu kan tujuannya unit link ya? Ya. Pertanyaan saya, ada cara nggak? Ada. Sebetulnya, nah saya cerita gini. Ini nggak bisa saya cerita, karena ini cukup high level ya. Oh gitu ya? High level. Kenapa? Karena tidak juga semua agen asuransi mengerti tentang ini. Iya, takutnya nanti penyampaian mereka salah lagi ya. Salah lagi. Jadi, saya mohon maaf apabila nanti kalau ada yang belum mengerti, ini tidak istilahnya gini konsumsinya, mungkin nanti kalau ada yang mau nanya bisa hubungi saya lewat mana ya. Siap. Saya akan bisa menjelaskan. Mudah-mudahan nanti dokter banyak dihubungi. Saya akan menjelaskan ya. Maksudnya gini, ada yang namanya satu mekanisme. Saya kasih contoh ya. Contoh aja, ini simple sekali. Contohnya adalah apabila ada harga karet. Harga karet kita beli 1.000 karet, ya dengan harga 1.000 berarti 1 juta nih. Ya. Nah, kalau karet turun jadi 500, ya, terus kita nggak ngapa-ngapain, ya, kemudian dia naik lagi ke 1.000, nah, kita uangnya tetap kan? Ya. Nah, apabila kalau 10 tahun kita beli di harga 1.000, kemudian setelah 10 tahun harga karet ada di 500, ya. Berarti kan uang kita kan akan tinggal separuh ya. Berkurang ya. Nah, padahal dia pernah menjadi 1.500, pernah menjadi 2.000, dia pernah menjadi 500. Bagaimana kalau kita misalnya pada waktu posisi harga 1.000 ya. Waktu dia mau turun kita keluarkan dulu ke deposito. Nanti mekanismenya uangnya tidak dikeluarkan, tetapi namanya switching. Kita switching ke deposito atau cash fund. Dialihkan ya. Dialihkan dananya. Alihkan dulu, amankan dulu, supaya dia tidak ikut turun. Jadi waktu saham atau equity turun ke harga 500, kita masuk lagi di bawah. Jadi pada waktu dia naik lagi ke 1.500, waktu mau turun lagi, kita keluar lagi. Jadi kita melakukan kita melakukan switching, pengalihan dana. Wah, ini ilmu baru. Nah, ternyata coba bayangkan apabila kita lakukan itu selama 10 tahun, fluktuasi harga tersebut, ya. Walaupun di ujungnya harganya mungkin jadi 500, kita bisa ada optimum nilai. Ada momen-momen dia naik, kita bisa ambil keuntungan di situ. Kita mengambil keuntungan di situ. Nah, itu sebenarnya adalah salah satu mekanisme. Cuma ada masalah, yaitu bagaimana kita bisa tahu bahwa harga akan turun, harga akan naik. Nah, ada skill tersendiri ya. Gitu. Mungkin buat yang tidak mengerti, bisa dengar orang-orang ekonomi. Ya. Di YouTube kan banyak tuh. Oh, ini kayaknya nih harga IHSG ini akan turun. Ya udah, kita bisa pindah. Tapi nanti saya rencana juga akan membuat satu channel sih, ini plan-nya. Untuk mengedukasi masyarakat. Jadi saya juga bisa membantu memberikan istilahnya memberikan insight. Ya, ini loh kondisi ekonomi seperti ini.
Ya, seperti ada COVID kemarin kan. Kalau kita bisa keluar, ya kan, COVID, kita bisa keluar dulu, jangan ada di equity. Kita taruh di deposito. Taruh di cash fund atau deposito. Ya. Kan nggak turun dia, turun. Waktu itu sampai 40% loh. IHSG turun. Kita masuk lagi, coba bayangkan kan sekarang sudah kembali lebih tinggi dari sebelumnya. Jadi ada keuntungan di situ. Wah, itu banyak sekali. Dan nasabah kemarin ada beberapa nasabah kami ya, nasabah saya yang kayak kita switching gitu kan. Jadi dibandingkan sama yang tidak keluar selisihnya sudah hampir 50% dananya itu. Karena dia turun, dia nggak ikut turun, tapi waktu naik dia ikut naik. Berarti ini memang high level ya? Ya, jadi memang ya. Tapi sebetulnya mekanismenya nggak susah. Itu switching. Switching itu cuma isi form. Nah, sebenarnya tanggung jawab siapa? Mohon maaf, ini tanggung jawab nasabah sebetulnya. Nasabah sendiri harus punya pengertian bagaimana melindungi dananya gitu. Itu sebetulnya nasabah yang ini. Caranya susah nggak, dokter? Nggak susah. Selain isi formulir? Ya, cuma kalau kita instruksinya gitu. Nah, kalau sarannya simpelnya nih, saya kasih tips ya. Nah, yang tips nih ini spesial nih ya, khusus untuk ayo bongkar nih ya, ya, kita bongkar nih. Simple. Perlu 2 kali switching aja. 2 kali switching tuh? 2 kali switching gini. Karena ada di dalam dunia investasi saham ya, kita ada bilang sell in May and go away. Comeback-nya kapan? Comeback-nya bulan November. Kita masuk lagi ke IHSG atau saham. Kenapa? Saat itu ada window dressing, ada Santa Claus ya kan. Terus itu harga akan naik. Jadi gini, caranya simple. Kalau mau cuma 2 kali switchingnya dalam setahun, ya ini tapi rough sekali ya, kasar sekali. Tapi itu yang saya rasa oke. Bulan Mei, Anda pindah ke cash fund. Bulan Mei, dana itu pindah ke deposito. Ke cash fund. Fundnya kan ada cash fund, tapi itu deposito isinya. Iya, deposito. Oke, pindahkan ke cash fund. Nanti di bulan November, Anda masuk lagi ke equity. Ke saham. Ya, saham. Ya kan? Nanti bulan Mei, pindah lagi. Jadi kalau hanya boleh, karena asuransi ada yang bisa free switching 5 kali, ada yang free switching 2 kali. Ya, tergantung ya, saya nggak tahu yang mana. Tapi kan pasti bisa 2 kali. Ya, yang unit link ya, pasti ada manfaat switching. Lakukan switching. Ya. Ini yang rough ya, tapi saya gini. Ini saya tidak ini hanya edukasi ya, karena Anda harus menilai sendiri. Keputusan berada di tangan Anda, bukan dari saya. Saya hanya memberikan ide, membuka jalan itu, memberikan ide, tapi tanggung jawab ada di tangan Anda. Anda yang menentukan switching apa enggak. Kalau pada saat itu tiba-tiba Mei kata Dr. Robert itu kita lakukan switching ke cash fund. Pada saat itu ekonomi Indonesia lagi bagus. Jangan. Betul. Jangan. Karena lagi bagus kok. Disimpan ya. Ngapain kita pindah ke cash fund ya? Saat itu lagi naik. Atau sebaliknya, di bulan November tiba-tiba ada krisis atau di Desember ini Omicron menjadi kita tidak terkendali. Harusnya ditarik, itu dimasukin ya. Jadi jangan. Kita harus gunakan akal sehat. Betul. Yang tadi dokter bilang kan itu dalam keadaan normal. Normal dan itu hanya itu. Tapi harus kita lihat lagi situasinya. Oke, siap. Nah, ini kalau dokter sudah bongkar ini, sudah buka ini, pertanyaan saya begini. Apakah pengalian ini itu sudah ada sejak dulu atau ini terobosan yang baru? Sebetulnya switching itu sudah ada di dalam polis Anda yang Anda miliki dari yang dulu pun biasanya ada manfaat switching. Bisa switching ya, melakukan switching. Cari aja di polisnya buka. Ada nggak kata-kata switching? Karena begini dokter, saya yakin semua nasabah pasti tidak baca polis. Iya pasti itu 100% ya, hampir 100%. Karena mereka sudah tahu saya beli ya agennya bilang apa ya seperti itu kan. Nah ditambah lagi agennya tidak pernah mengedukasikan yang kita bicarakan ini. Nah kalau buat saya kan itu bagi saya sebuah terobosan, tapi ternyata sudah ada. Cuma saya tidak menyalahkan juga karena ini tidak mudah. Karena kalau agennya menyarankan dia kan juga nggak tahu, karena dia bukan juga di dunia investasi. Betul. Nah, jadi kompetensinya pun nggak ada ya. Iya, dia nggak ada kompetensinya untuk melakukan ini gitu ya. Jadi pengalaman nggak ada gitu. Daripada dia juga melakukan hal yang salah, seperti saya tadi bilang tadi salah. Harusnya masuk malah keluar malah masuk, lebih parah lagi kan nasabahnya. Nah, lebih bagus dia diam. Berarti ini informasi penting, dokter. Sebetulnya penting. Jadi kita harus cari tahu sendiri. Gampang kok. Ya dengerin YouTube, lihat
yang tentang IHSG itu. Kalau kita sekarang unit link itu equity itu pasti ngikutin IHSG. Kalau dibilang IHSG ini akan naik gitu ya, ya Anda coba pertimbangkan, dengerin aja apa gimana, coba pertimbangkan apakah waktunya untuk switching apa enggak. Karena di zaman sekarang kita mau membuka wawasan, semua ada ya. Ada sebetulnya. Ya, kita bisa mungkin cari. itu pengaruh itu juga ya, karena dulu kita mungkin nggak itu tahu, banyak tertutup dan lain sebagainya. Iya. Nah, dokter, ada nggak tips untuk memberi unit link itu? Asuransi unit link. Ya. Tipsnya sih satu, yang jelas kita harus lihat dia bisa dipercaya ya perusahaannya itu, ya kan. Nah, simpelnya melihat apa sih kalau misalnya perusahaan itu menjamin, karena ada perusahaan asuransi ya kita tahulah ya, ada yang BUMN pun ya yang bisa mengalami yang kita sudah tahu lah ya. Saya mau nyebut tapi nggak, sebenarnya udah umum. Udah umum sih, ada di banyak kok di YouTube. Betul. Itu pun bisa mengalami gagal bayar gitu. Nah, kuncinya sebenarnya lihat di ada namanya RBC. RBC itu apa? Risk Based Capital. Jadi resiko terhadap modal. Artinya gini, ini simpelnya nih bahasa awamnya adalah pokoknya kalau terjadi klaim oleh seluruh nasabahnya, berapa kemampuan bayarnya dia. Nah, pemerintah udah bilang, untuk mendirikan sebuah perusahaan asuransi, RBC minimum 120%. Artinya gini, kalau 100% klaim, perusahaannya itu masih ada 20% ini untuk dia bisa bertahan ya. Nah, itu. Kita cari yang RBC-nya itu minimum ya 10 besar, 20 besar gitu. Supaya apa? Supaya kita tahu aman gitu kan. Kalau semua nasabahnya tiba-tiba klaim semua gimana gitu. Nggak mampu bayar kan. Betul. Nah, makanya lihat RBC-nya. Nanti cek aja. Misalnya 10 apa 20 perusahaan dengan RBC terbesar itu. Cek aja, gampang kok cari informasinya. Betul. Nah, tadi kan kita sempat ngomong soal agent ya. Yang dulu ya. Nah, saya berharap sih sekarang tidak ada lagi. Saya yakin agen-agen yang sekarang sih mereka sudah sangat mengedukasi ya. Nah, misalnya contohnya ada ataupun oknum tertentu yang memberikan janji-janji manis buat nasabah. Nah, kalau saya sebagai nasabah, bagaimana saya memfilter janji-janji manis itu? Iya. Sebenarnya saya ada filosofi satu ya. Iya. When it is too good to be true, it is not true. Artinya kalau kita dengan akal sehat ini kok gila ya, luar biasa ya. Cuma bayar premi 100.000 per bulan, wow bisa ke luar negeri berobatnya. Ya kan? Itu atau bayar 500.000 per bulan, maka 10 tahun kita bisa klaim 1M. Ya kan? 500.000. 500.000 10 tahun klaim, bukan klaim, artinya nilai tunainya. Ya, uangnya ada 1M. Ya kita kalikan aja 500, sebulan itu kan berarti 6 juta. 6 juta 10 tahun 60 juta. Uang dari mana ya? Mau investasikan kemana gitu ya? Ya, investasi yang rasional kan sekitar setahun itu kalau kita lihat deposito kan 3%. Oke lah, jago-jagonya dia bisa sampai 12% ya, 10% lah setahun. Ya itu udah udah oke tuh. Sudah oke. Nah, 10 tahun 120% ya kan. Ya dengan sistem bunga berbunga artinya compounding. Ya paling-paling nggak bisa sampai 1M juga gitu. Jadi mesti kalau simpelnya kan kita lihat banyak investasi bodong ya. Mungkin lihat seperti itu ya. Kalau harus hati-hati. Ada yang menjanjikan polanya seperti investasi bodong, ya berarti tanda kutip ini mesti hati-hati. Iya, jadi ya itu tadi kita harus hati-hati. Yang pertama bagaimana melihatnya? Ya kita pasti tahu reputasi agennya. Ya kan kita tahu juga kenal. Kalau dia udah lama, ya kalau dia udah lama jadi agen asuransi dan berpengalaman. Dan kita lihat attitude-nya. Ya attitude-nya agent ini orang yang komitmen. Jadi walk the talk. Artinya dia jalan gimana, dia ngomong gini dia kerjakan. Yang dia kerjakan itu dia udah bilang gitu ya. Jadi sesuatu yang kita bisa lihat. Jadi gitu bukan omdo saja ya. Kalau omdo susah nanti. Ya klaimnya susah loh. Kadang-kadang gini, asuransi itu kadang-kadang kita butuh agentnya untuk bantuin kita. Ya betul, setuju. Kalau dia nggak helpful, ya
nggak kerjasama, nggak bisa bantu kita dan orangnya tidak komitmen. Nanti di ujungnya kecewa susah. ya. Jadi kalau saya pikir ya asuransi itu yang penting, malah saya bilang bukan perusahaannya, bukan produk. Kalau produk itu 11-12 ya. Yang penting adalah agentnya. Ujung tombaknya. Kuncinya di situ, agentnya. Nah, nih terakhir dokter di asuransi, review polis itu penting nggak? Ya. Kan bisa sebetulnya penting. Penting. Ya? Gini, simpel ya. Oke. Pada waktu seperti tadi kasus tadi suami istri dia baru memulai sebuah pekerjaan, ya kan? Mungkin dia kalau dia masuk asuransi kesehatan, dia masih pikir sudahlah. Nggak apa-apa, aku misalnya satu kamar 2 orang, ya kan. Nah di kemudian hari dia sudah jadi bos, punya perusahaan besar, ya kan. Nah pada saat itu dia sudah punya anak, mungkin dia harus mereview, jangan menggunakan produk, jangan menggunakan yang itu, karena kenapa? Karena udah nggak cocok lagi. Yeah. Kapan yang terbaik melakukan review? Setahun sekali. Kita lihat income kita seperti apa, atau sebaliknya. Misalnya sekarang kita punya perusahaan besar, jatuh ya ada COVID, ada pandemi, terus terjadi krisis, kan premi bisa disesuaikan, betul. Manfaat bisa diubah. Jadi review itu bisa up, bisa down, bisa mengubah manfaat. Ya. Jadi sebenarnya asuransi itu fleksibel. Dia bukan seperti kita menikah ya sekali seumur hidup gitu ya. Ini bisa kok gitu. Kita bisa review, bisa ubah gitu ya. Bisa nambah gitu. Jadi mungkin informasi fleksibel. Ini jarang yang tahu ya. Mungkin ya. Jadi orang pikir aduh saya beli simpen seumur hidup nanti. Kadang yang lucunya begini. Beli asuransi, polisnya simpan di safety box. Ya kan? Asal kita hafal boleh, sampai kita udah punya tahu manfaatnya boleh. Satu lagi ya. Jadi dianggap ini benar-benar berharga disimpan di. Iya. Padahal harusnya zaman sekarang bahkan kita nggak perlu polisnya. Zaman sekarang sudah ada namanya e-polis. E-polis kita bisa buka di internet, polis kita ada di sana. Kita bisa print sendiri. Jadi tolong jadi sudah virtual. Nggak usah sewa safe box untuk simpannya. Ya kalau untuk polis nggak usah. Sama satu lagi nih ya tadi yang tidak sesuai selain kesehatan, jiwa. Gini, warisan. Misalnya kita siapkan sebuah penerima manfaat itu akan menerima manfaat apabila terkena misalnya meninggal, ya kan? Dia akan mendapatkan 1 M misalnya. Ya. Oke, itu kan padahal relatif. Ya, relatif artinya gini, untuk sekarang 1 M besar. Ya, di kemudian hari seiring dengan kita semakin lama semakin ini anak kita tambah banyak atau bagaimana, itu 1 M udah nggak cukup. Ya kan? Maka kita perlu tambah lagi. Karena income kita lagi cukup nih, ya kan? Lagi bagus nih. Jadi kita bisa tambah kok. Gitu. Jadi ya tambah anak kan tambah lagi dong, ya kan? Jadi polisnya kadang-kadang kita nggak heran ada orang yang punya polis lebih dari 1. Misalnya, yang ini UP-nya 1 M. Saya mau nambah lagi nih, ada anak saya baru lahir nih, untuk dia nambah nanti nih. Nah, 1 M lagi gitu. Jadi nggak apa-apa gitu. Atau yang misalnya baru tadi suami istri, kan nggak mampu 1 M, mungkin berat preminya ya kan buat dia ya. Mungkin dia nanti sekarang ambil dulu yang 200 juta dulu. Kalau dia terjadi sesuatu pada si suami, si istri akan menerima manfaat, ya kan. Nanti dia makin maju, di review. Tambah lagi. Berapa banyak yang cukup? Yang cukup sesuai adalah kebutuhan. Kebutuhannya berapa? Nah, itu yang penting. Jadi tolong di review, misalnya ini sekarang UP jiwa Anda, sekarang ini berapa? Dilihat, buka polisnya, review sendiri boleh. Kalau misalnya butuh bantuan agen-agen asuransi yang ada banyak, di sananya, di review, dilihat, 10 kali, gini ya, banyak variasinya, tetapi yang saya ikutin adalah dari ini, siapa? Jadi yang saya ikutin adalah 10 kali dari income tahunan Anda. 10 kali income. Jadi gini, misalnya penghasilan 1 bulan misalnya nih 5 juta misalnya. 1 tahun kan berarti berapa? 60 ya? 60 juta. 10 tahun berapa? 600 juta. Berarti minimum UP Anda harus 600 juta. Kalau sekarang baru 200, berarti nanti tunggu. Kalau udah sempat, udah mampu, nambah lah gitu. Atau income-nya bertambah, berarti kan harus nambah lagi dia. Saya percaya apa yang sudah kita bicarakan ini, termasuk saya sudah diedukasi ini. Saya pikir ini informasinya sangat penting. Dan saya berharap teman-teman di luar, agen-agen pasti kalau menyaksikan
obrolan kita ini sangat berguna juga buat mereka. Membantu mereka, membantu nasabah dan agent. Oke. Nah, terakhir dokter, di kesempatan ini lewat kamera ini juga dokter, kira-kira ada himbauan, pesan apa enggak untuk masyarakat ataupun agent yang mau dokter sampaikan? Iya, jadi sering kali terjadi kejadian-kejadian yang masyarakat sering mikir bahwa asuransi ini penipu lah, asuransi ini ya nggak memberikan, nggak sesuai, tidak jujur lah. Ya, sebetulnya kuncinya sih jangan dengarkan hanya dari agent. Agent itu hanya membantu kita mengintroduksi, karena perusahaan itu ngikutinnya itu bukan kata agent. Ya. Perusahaan itu adalah polisnya. Ya. Tolong ajak misalnya agent second opinion ya, agent lain atau agentnya ini untuk bisa tahu ini atau bukan, maksudnya untuk mempelajari saya tuh dapat manfaat apa aja sih gitu. Ya. Kita tetap pegang polis ini nggak apa-apa, tapi kita tahu gitu maksudnya. Saya tuh kalau 90% orang kalau ditanya, kalau saya tanya pada para pemirsa sekalian, oke, Anda punya polis asuransi, oke? Bilang punya, gitu kan? Apa manfaat dari polis asuransi Anda? Rata-rata nggak bisa jawab. 90% dia nggak tahu. Jangan seperti itu, beli kucing dalam karung. Iya, betul. Segera buka polis Anda, supaya gini, ini saya kasih ilustrasi sebelum saya tutup. Kita mau naik gunung. Pada waktu mau naik gunung, kita suruh orang siapkan makanan kita di kotak makanan. Ya. Siapkan makanan dan minuman buat saya di atas. Ya, disiapkanlah satu box. Kita bawa sampai atas, setelah berjuang sampai di atas, kita buka satu helai daun, aquanya kecil setengah, nggak cukup. Pada saat itu kita udah terlambat, mau turun lagi nggak bisa. Ya. Oleh karena itu, sebelum naik gunung, buka dulu kotaknya, lihat dulu, cukup nggak nanti nih, ya. Jadi itu yang harus kita tahu. Ya, jangan sampai apabila kurang sebelum sampai di gunung, ya disiapkan yang lengkap. Nah, itu dia. Oke, siap. Itu saran saya. Terima kasih dokter. Baik. Saya pikir kalau berbicara asuransi untuk waktu ini tidak cukup, karena asuransi itu sangat luas ya dokter. Sangat luas sekali, ya. Saya percaya. Tapi harapan saya begini, di lain waktu, di lain kesempatan, saya akan undang dokter lagi, kita akan ngobrol lagi. Siap. Tentang yang lain tapi. Ya, boleh. Karena boleh, saya boleh. tahu selain asuransi, dokter punya other side yang lain lagi. The other side of Dr. Robert ya. Itu kita bicara lagi nanti di lain kesempatannya. Baik. Terakhir dokter. Apa harapan dokter terhadap podcast Ayo Bongkar ini? Ya, saya lihat ini Ayo Bongkar bagus sekali ya, karena membuka banyak hal yang ada di dalam hal ini di kota Singkawang ini ya. Karena banyak potensi loh di Singkawang. Ya kan? Banyak potensi, banyak peristiwa, ya banyak pemangku-pemangku kepentingan yang sebetulnya bisa disosialisasikan kepada masyarakat. Saya pikir Ayo Bongkar ini menjadi satu sarana corong ya. Corong kita untuk melihat kota Singkawang. Ya, jadi bukan cuma dari berita, tapi kita bisa dengar dari narasumbernya langsung. Betul. Ya, saya pikir mudah-mudahan teman-teman ayo subscribe, ya like, ya ayo share lagi, ya komen di Ayo Bongkar ini supaya apa? Supaya algoritmanya dan semakin luas ya. Siap. Oke, sukses ya buat Terima kasih dukungannya. Baik, luar biasa. Terima kasih.